Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai saluran distribusi. Kalau kita bicara saluran distribusi itu tidak lepas dari konteks, yaitu produsen. Dalam hal ini adalah yang membuat produk. Yang kedua, kita tidak lepas dari yang namanya perantara. Dalam hal ini adalah hal yang menghantarkan ke konsumen. Dan ketiga itu kita harus tahu betul bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memastikan bahwa produk yang didistribusikan akan berjalan dengan baik. Perusahaan harus bisa memastikan bahwa saluran distribusi ini sesuai visi dan misi awal dari perusahaan, bahwa mau kemana produk ini disampaikan, mau kemana produk ini didistribusikan untuk sampai ke konsumen, dan dengan cara apa perusahaan melakukan distribusi, dan dengan konteks produk yang bagaimana yang akan dilakukan dalam melakukan saluran distribusi. Nah, ini harus tahu dan dipahami oleh seorang entrepreneur. Tipe saluran distribusi ada beberapa cara yang tipe-tipe ini biasanya dilalui perusahaan, tergantung perusahaannya mau yang seperti apa, dan ini juga tergantung kapasitas perusahaan untuk melakukan yang seperti apa saluran distribusi yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, ada saluran distribusi yang melalui produsen, lalu ke pengecer, baru ke konsumen. Ada cara yang kedua, yaitu produsen atau barang yang ada di produsen disampaikan ke grosir, baru pengecer, dan baru ke konsumen. Ada lagi produk atau produsen itu menyampaikan ke agen dulu, ya, baru disampaikan ke grosir, dan baru ke pengecer, dan baru ke konsumen. Ini prosesnya agak panjang. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar yang memang membutuhkan kapasitas di dalam distribusi ini besar, makanya harus ditangani beberapa agen ini, ya. Nah, ini strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Namun demikian, perkembangan strategi ini pun di era sekarang sangat luar biasa, tergantung bagaimana proses ini, apakah harus memakai ini atau tidak. Dalam konteks sekarang, saudara-saudara mungkin paham mengenai bisnis yang sekarang ini luar biasa dengan media sosial yang luar biasa. Saluran distribusi ini pun berjalan dengan perkembangan yang ada saat ini, ya. Mungkin nanti saudara bisa didiskusikan dalam diskusi nanti bagaimana perkembangan saluran distribusi masa kini yang konteksnya dengan era bisnis-bisnis yang di masa era media sosial. Yang sangat penting lagi, perusahaan harus paham betul bagaimana mengelola distribusi dengan maksimal. Distribusi itu bisa maksimal ketika dipersiapkan, itu diperkirakan sejauh mana sih produk atau produsen itu membuat produk yang akan disampaikan ke pelanggan, yang akan diberikan ke pelanggan, itu harus memenuhi kriteria yang diinginkan, yang tadi yang saya katakan sesuai visi dan misi, ya. Yang berikutnya, ini perusahaan juga harus
memastikan bahwa pengendalian persediaan ini berhubungan dengan sejauh mana perusahaan siap melakukan persediaan yang handal untuk memastikan menjamin bahwa distribusi yang akan dilakukan ini tidak terganggu ya. Yang ketiga, punya tempat pergudangan ini untuk menunjang bagaimana produk yang akan didistribusikan itu bisa aman, bisa tidak rusak, tidak ada gangguan dalam rangka perjalanan proses distribusi. Yang berikutnya, kita harus memastikan bahwa ini penanganan material dalam proses pengelolaan distribusi ini harus betul-betul diyakinkan bahwa material yang digunakan ini adalah material yang sesuai yang diinginkan pelanggan ya. Ini kita juga butuh transportasi ya. Ketika kita memiliki ketika kita butuh memastikan bahwa produk kita ini segera sampai ke pelanggan, ini dibutuhkan transportasi. Nah, untuk transportasi ini bagaimana perusahaan memastikan bahwa transportasi ini tidak terhalang oleh resiko-resiko yang akan menyebabkan produk itu nanti bisa rusak di dalam proses distribusi ini ya. Yang berikutnya adalah proses pemesanan. Nah, ini yang terpenting bagi perusahaan. Di dalam proses pemesanan ini, perusahaan juga harus memastikan bahwa yang namanya waktu, yang namanya proses produksi, yang namanya proses mungkin berproduksi itu kan ada proses finishing, ada proses packaging, ada proses perakitan dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan bahwa proses ini sesuai dengan harapan pemesanan, harapan customer yang meminta produk kepada perusahaan, bahwa produk yang diinginkan itu sesuai selera yang selera yang diharapkan customer atau pembeli. Nah, dalam pengelolaan distribusi ini, perusahaan juga harus memastikan sistemnya, karena sistem itu harus dipastikan bahwa proses pengelolaan produksi ini berjalan dengan baik manakala diatur dengan sistem yang baik. Nah, ini bagi perusahaan harus betul-betul tahu dan paham bagaimana tadi yang saya katakan dari proses saluran distribusi ini, memilih yang seperti apa dan mengelola distribusi ini sejauh mana bisa dipahami oleh manajemen perusahaan di dalam rangka memastikan bahwa produsen atau produk yang disampaikan itu sesuai harapan perusahaan. Saudara-saudara, saya kira pembuka dari kuliah ini saya hantarkan cukup sekian, karena nanti kita butuh diskusi dengan kawan-kawan kita yang membawa makalah yang perlu didiskusikan, dan nanti kita godok di situ, dan nanti kita diskusikan di situ bagaimana mungkin peran distribusi yang berlaku di perusahaan saat ini ya. Saya kira penghantar kuliah ini saya cukupkan sekian. Nanti kita ketemu di dalam diskusi pada pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.